Pemirsa, kami masih bersama dengan narasumber psikolog forensik, ada Bang Reza Indragiri Amril. Bang Reza, masih bersama kami, Bang? Lanjut Mas Alfat. Bang Reza, tadi saya juga sempat menyimak begitu ya perbincangan Anda dengan Ebony sebelumnya yang mengatakan bahwa Anda khawatir ketika hukuman atau ketika tuntutan seorang justice kolaborator ini seperti tidak dianggap justice kolaboratornya. Dikhawatirkan Eliezer tidak lagi ekspresif pada saat menyampaikan pledoi hari ini. Apa dampaknya jika kemudian Eliezer tidak seekspresif sebelumnya di pledoi ini menurut Anda? Saya membayangkan yang paling cepat bisa kita observasi adalah kemungkinan Eliezer akan terpaku pada nota, pada naskah pembelaan. Pada tadi saya katakan salah satu yang berdasarkan riset diketahui sebagai ekspektasi publik, lebih-lebih lagi yang dinantikan oleh majelis hakim, adalah bagaimana kemudian terdakwa bisa membangun kontak, bisa membangun komunikasi secara personal, yang antara lain ditandai oleh kontak mata antara terdakwa dengan majelis hakim, termasuk ketika terdakwa sedang menyampaikan pembelaan dirinya. Nah, kalau kemudian sikap ekspresif Richard Eliezer itu berkurang dan tergantikan oleh kecenderungan untuk membaca dan terpaku pada bacaan dan lupa untuk melakukan kontak mata misalnya, lupa untuk menyampaikan letupan-letupan yang pribadi yang otentik dengan dirinya, ini yang saya khawatirkan akan membuat pembelaan diri pribadi Richard Eliezer akan terkesan atau terbaca sebagai hal yang biasa-biasa saja, sebagai kalimat-kalimat hukum, sebagai logika-logika yang normatif, yang tanda petik membosankan, karena toh penasihat hukum pun akan menyampaikan hal yang kurang lebih sama, sistematikanya teratur, kosakatanya terukur, dan hal-hal yang sifatnya normatif lain. Tapi Bang Reza, apakah dalam pledoi itu ada aturan bakunya begitu, atau memang ya dilepaskan saja, mau terdakwa mau membela seperti apa, bentuknya seperti apa, ekspresi seperti apa, dibebaskan oleh hakim, atau memang ada aturan baku harus membaca atau bagaimana? Memang tidak ada aturan baku, tidak ada standar tentang nota pembelaan pribadi yang ideal itu seperti apa. Juga tidak ada ketentuan tentang bagaimana sesungguhnya terdakwa menyampaikan pembelaan diri itu. Tidak ada sebuah ketentuan yang standar. Tetapi lewat riset memang terungkap dimensi kemanusiaan, sisi-sisi insani yang bisa terbangun pada momen ketika terdakwa menyampaikan nota pembelaan pribadi itu. Contohnya, tadi sempat saya sampaikan, 3 hal yang paling dinantikan, 3 hal yang sekaligus diharapkan terus-menerus disampaikan lewat nota pembelaan pribadi adalah pertama, rasa penyesalan, pengakuan akan kesalahan pribadi, dan kesediaan untuk bertanggung jawab. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana penyesalan, rasa bersalah itu disampaikan dengan kalimat-kalimat yang pribadi, bukan lewat kalimat-kalimat yang formal sifatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, akan sangat baik pula apabila di akhir nota pembelaannya terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab secara penuh. Sekaligus siapa tahu terdakwa memiliki kesanggupan untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga korban yang sudah ditinggalkan. Nah, 3 hal itulah yang berdasarkan riset diketahui paling dinantikan. Berarti bisa kita pahami barangkali itu merupakan tanda petik sebuah aturan main yang semestinya bisa diterjemahkan oleh masing-masing terdakwa ke dalam nota pembelaan diri mereka. Nah, terkait itu saya memberikan catatan positif terhadap nota pembelaan pribadi yang disampaikan oleh Ricky Rizal. Berbeda dengan nota pembelaan pribadi Verdi Sambo, Ricky Rizal tidak memakan waktu yang banyak, tidak menghabiskan kertas berhalaman-halaman untuk kembali mengulangi perdebatan hukum tentang siapa yang melakukan, siapa yang tidak melakukan, dan seterusnya. Karena toh pembahasan itu sudah kita lalui pada sekian kali sesi persidangan sebelumnya. Ricky Rizal memanfaatkan kesempatan bagi dia untuk menyampaikan nota pembelaan pribadi itu dengan memasukkan porsi yang sangat besar terkait dengan kehidupan pribadinya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan orang tuanya, istrinya, dan anak-anaknya. Sisi humanis macam inilah, sisi personal sekaligus sisi kerapuhan macam inilah yang menurut saya paling ideal untuk dimanfaatkan oleh terdakwa ketika mendapat kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaan pribadi itu.
ini pula yang saya bayangkan akan menjadi pembeda utama antara nota pembelaan yang disampaikan oleh Ricky Rizal dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukumnya. Apakah Richard Eliezer juga akan memakai pendekatan yang sama? Ya, tentu kita nantikan sama-sama. Tapi tadi saya katakan, saya agak khawatir bahwa tanda petik terabaikannya status justice collaborator Richard Eliezer yang ditandai oleh tuntutan ternyata yang lebih berat daripada tuntutan terhadap terdakwa lainnya, itu yang saya khawatirkan akan bisa mengurangi sikap ekspresif Richard Eliezer ketika menyampaikan nota pembelaan pribadi nanti. Baik.